Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi di channel Belajar Matematika, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi soal uji coba KSM yang kemarin sempat keluar pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sebagai uji coba. Kali ini saya akan membahas dua soal uji coba KSM 2021. Oke, seperti apa dengan soalnya? Mari kita buka. Banyaknya angka 9 pada hasil perkalian 2020202020 dikalikan dengan 9999995 adalah. Oke, sebelum kita bahas seperti biasa, silahkan dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, kita selesaikan. Perlu kalian ketahui bahwa angka 9999995 ini, atau kalau dibaca 999.995, itu kan sama saja dengan 1 juta dikurangi 5. Sehingga apabila ada bilangan yang dikalikan dengan bilangan 9999995 itu, artinya bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan 1 juta dikurangi 5. Berarti dalam soal 2020202020 dikalikan 9999995 itu bisa kita ubah menjadi 2020202020 dikalikan dengan 1 juta dikurangi 5. Sesuai dengan sifat distributif, berarti angka yang 2020 sekian itu kita kalikan dulu dengan 1 juta, kemudian kita kalikan juga dengan 5, lalu kita kurangkan. Jadi 2020 dan seterusnya itu kita kalikan 1 juta, itu hasilnya berapa, lalu 2020202020 itu juga dikalikan dengan 5, nanti hasilnya masing-masing kita kurangkan sehingga menjadi seperti ini. Nah, perkalian dengan 1 juta itu kan mudah ya, tinggal ditambah 6 buah angka 0 saja. Jadi yang tadinya terdiri dari 10 digit ditambah 6 buah angka 0 lagi sehingga menjadi 16 digit ya. Nah, sehingga angka itu kita kurangkan dengan 202020 dikali 5. Nah, perkalian dengan angka 5 itu juga mudah, tinggal dibagi 2. Itu kalau hasilnya sisa 1, maka ditulis angka 5 di belakangnya, tetapi jika hasilnya tidak sisa, maka ditambahkan angka 0 di belakangnya. Bagi yang belum paham, silahkan kunjungi video saya tentang trik cepat untuk perkalian 5. Nah, untuk mengurangkan bilangan itu, kita susun saja ke bawah seperti ini agar lebih mudah. Lalu kita kurangkan saja seperti biasa. 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 0, dan seterusnya. Saya rasa kalian semua yang maju KSM tentu saja untuk pengurangan seperti ini semuanya bisa. Jadi hasilnya adalah 2020 191918989900. Kita tulis di sini. Jadi inilah hasilnya. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah banyaknya angka 9 dari hasil perkalian itu. Berarti kita hitung aja ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya ada sebanyak 5 buah angka 9. Oke, saya kira paham ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Banyaknya digit pada hasil perkalian 125 pangkat 4 dikalikan dengan 64 pangkat 6 jika dinyatakan dalam bentuk bilangan tidak berpangkat adalah. Oke, perlu kalian ketahui bahwa sifat-sifat eksponen atau perpangkatan diantaranya bahwa jika ada perkalian bilangan berpangkat di mana bilangan pokoknya itu sama dan pangkatnya itu berbeda, maka itu sama halnya dengan pangkatnya dijumlahkan. Jadi kalau kita tulis seperti ini, jika ada A pangkat M, kemudian dikalikan dengan A pangkat N, itu hasilnya akan sama dengan A pangkat M tambah N. Untuk membuktikannya, silahkan kalian praktekkan menggunakan angka.
Jadi apakah benar bahwa A pangkat M dikali A pangkat N itu akan sama dengan A dipangkatkan M ditambah N. Lalu sifat yang kedua yang perlu diketahui juga bahwa jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti itu sama saja dengan pangkatnya dikalikan. Jadi apabila di sini ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka itu akan sama dengan A dipangkat M kali N. Lalu sifat yang ketiga yang perlu kalian ketahui juga adalah bahwa jika ada perkalian bilangan berpangkat, sedangkan bilangan pokoknya berbeda dan pangkatnya sama, maka itu akan sama saja dengan bilangan pokok itu dikalikan terlebih dahulu baru dipangkatkan. Sehingga jika ditulis A pangkat M dikali B pangkat M, itu akan sama dengan A kali B terlebih dahulu baru dipangkatkan M. Oke ya. Untuk mengerjakan soal sejenis ini, kalian juga perlu tahu bahwa 10 pangkat 2 itu kan 10 kali 10 ya, hasilnya 100. 10 pangkat 3 itu 10 kali 10 kali 10, hasilnya 1000. 10 pangkat 6 itu 10 kali 10 dan seterusnya 6 kali, sehingga menjadi 1 juta. Kita lihat kalau pangkatnya 2 itu berarti nolnya sebanyak 2. Jika pangkatnya 3 berarti nolnya sebanyak 3. Jika pangkatnya 6, nolnya sebanyak 6 dan seterusnya. Itu yang perlu kalian tahu. Nah, jadi dalam soal yang ditanyakan adalah 125 pangkat 4 dikalikan dengan 64 pangkat 6. Kita ubah terlebih dahulu. 125 itu kan 5 pangkat 3, sedangkan 64 itu adalah 2 pangkat 6. Kita ubah. 125 pangkat 4 kita ubah menjadi 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Sedangkan 64 pangkat 6 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 6 dipangkatkan lagi 6. Seperti ini ya. Nah, sesuai sifat yang sudah kita pelajari di atas bahwa jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Sehingga jika 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, maka sama saja dengan 5 pangkat 3 kali 4. Demikian juga untuk 2 pangkat 6 dipangkatkan lagi 6, berarti menjadi 2 pangkat 6 kali 6. Sehingga kalau kita tulis menjadi 5 pangkat 12 dikali 2 pangkat 36. Nah, di sini kita akan mengubah sesuai dengan sifat yang ketiga ini, bagaimana agar bilangan pokok yang berbeda ini mempunyai pangkat yang sama. Sehingga yang 2 pangkat 36 ini kita ubah lagi menjadi 2 pangkat 12 dikali 2 pangkat 24. Semoga bisa dipahami ya ini, karena 36 itu asalnya dari 12 ditambah 24. Nah, sekarang kita sudah mempunyai perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 5 dan 2 dan pangkatnya sama-sama 12. Sehingga bisa kita ubah menjadi 5 kali 2 terlebih dahulu baru dipangkatkan 12. Dan dikalikan dengan 2 pangkat 24. Nah, karena 5 kali 2 itu dikalikan terlebih dahulu baru dipangkatkan 12, itu kan sama saja dengan 10 pangkat 12 dikalikan 2 pangkat 24. Ini adalah bentuk lain dari soalnya. Akan tetapi yang ditanyakan dalam bentuk bilangan tidak berpangkat. Berarti 10 pangkat 12 dikali 2 pangkat 24, itu berarti bisa kita ubah menjadi 10 pangkat 12 dikali 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 4. Nah, perubahan ini sesuai dengan sifat yang pertama tadi, bahwa jika ada perkalian bilangan berpangkat dan bilangan pokoknya sama, itu pangkatnya dijumlahkan. Sehingga tidak menjadi masalah apabila 2 pangkat 24 diubah menjadi 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 10 dan dikali 2 pangkat 4. Karena 10 tambah 10 tambah 4 adalah 24. Nah, di sini kalian juga perlu hafal untuk bilangan 2 pangkat 1 sampai dengan 2 pangkat 10, karena bilangan-bilangan ini sering digunakan ya. Jadi kalian perlu tahu 2 pangkat 10 itu berapa. Jadi 2 pangkat 10 itu adalah 1024 ya, 1024. Ya. Jadi setelah kita ubah menjadi 10 pangkat 12 kali 1024 dikali 1024 dikali 16. Nah, bagian yang tengah ini, 1024 ini, bisa saja dikalikan dengan cara cepat, yaitu dengan cara
1 kali 1 itu 1, sedangkan 024 ditambah 024 itu 048, sedangkan 24 dikali 24 itu 576 ya. Jadi untuk perkalian yang tengah ini nanti menghasilkan 1, 048, 576. Itu adalah cara cepatnya. Tetapi bagi kalian yang mungkin belum bisa menggunakan cara cepat ini, bisa dikerjakan dengan cara seperti ini. Nah, 1024 dikali 1024 ini kita ubah menjadi bentuk penjumlahan ya. Jadi kan 1024 itu kan bisa diubah menjadi 1000 ditambah 24 kan. Sehingga kalau 1024 dikali dengan 1024 itu berarti sama saja dengan 1000 ditambah 24 dikalikan dengan 1000 ditambah 24. Nah, untuk mengalikannya tinggal kita urutkan saja. Pertama, kita kalikan 1000 dengan 1000. Tentu hasilnya adalah 1 juta. Lalu yang kedua, 1000 dengan 24 yang belakang ini, sehingga hasilnya adalah 24.000. Lalu berikutnya, 24 ini dikalikan dengan 1000 yang belakang, sehingga menghasilkan 24.000 lagi. Dan yang terakhir, 24 kali 24 itu adalah 576. Nah, kalau semuanya dijumlahkan, hasilnya sama seperti yang saya katakan di depan tadi, yaitu 1.048.576. Nah, sehingga bagian yang tengah ini hasilnya adalah 1.048.576. 1.048.576 ini dikalikan dengan 16. Nah, sebenarnya untuk hasilnya itu tidak begitu penting hasilnya berapa tepatnya. Yang dipentingkan di sini adalah banyaknya digit ya. Nah, kalau 1 juta sekian lebih sedikit dikalikan dengan 16, mau berapapun itu hasilnya, tentu nanti terdiri dari 8 digit ya. Karena 1 juta dikalikan dengan 16 itu kan logikanya pasti 16 juta sekian. Nah, angka 16 juta sekian itu pasti terdiri dari 8 digit ya. Jadi di sini hasil dari perkalian ini, jika misalnya mau kalikan secara manual juga tidak apa-apa, tapi hasilnya pasti 8 digit. Karena 1 juta dikali dengan 16, pasti hasilnya 16 juta. Sedangkan 16 jutaan itu pasti terdiri dari 8 digit. Nah, kalau bilangan yang terdiri dari 8 digit dikalikan dengan 10 pangkat 12, artinya bilangan yang 8 digit ini tinggal ditambah angka 0 sebanyak 12. Karena misalnya kalau 3 dikali 100 itu kan menjadi 300. Berarti bertambah nolnya 2. Jika 3 kali 1000 artinya 3000. Berarti bertambah nolnya 3. Nah, kalau bilangan 8 digit ini dikalikan dengan 10 pangkat 12, artinya bilangan ini akan bertambah 0 sebanyak 12 digit lagi. Sehingga total digitnya itu ada 12 ditambah 8, yaitu sama dengan 20 digit. Oke ya, demikian semoga bisa dipahami. Jika sekiranya masih terlalu cepat, silakan diulang kembali video ini ataupun ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.